Asaniyah rikatul kalbi. Faedah yang kedua adalah lemah hati. Hati katanya jadi lembut, kon hati yang kasar. Jadi hati yang lembut adalah hati yang peka. Menyo lembut maka peka. Menyo gasa maka hana peka. Perbandingan ji. Tapak aki yang gasa tidak merasakan sesuatu ketika membluh hati batai bino. Urang menyoka gasa tapak aki, ci pakat jak ainan bak leun tanpa selop. Mau kira dan. Biasa mentang hana pi merina batai jincu winan. Kecuali labang yang baru puan. Nah labang. Walaupun cekok si labang tapi terasa. Tapi menyo aki yang lembut, tapak aki yang lembut yang hana gasa, yang jangankan bak leun dalam masjid kamu nyoh lepas jak. Kalau bukan ciling tika betruk pintu. Nah orang yang peka dapat aki biasa main ada keramik. Kamu nak mengerali ka biasa lagi nyo. Jadi bacut menteng na terasa rekiah. Nyan pakon karena tapak katanya lembut. Menyo lembut lebih peka, lebih merasakan sesuatu yang halus. Jadi apabila lembut terasa sesuatu yang halus, apabila gasa tidak terasa yang halus, terasa yang raik-raik menteng. Perbandingan lain pada mata. Menyo urang yang terang mata, nyo sekecil apapun benda dapat terlihat. Umpama ji, pate punggung jarum tu culok bena mudah, deh je ruhung. Tapi bagi orang yang mata ka bermasalah, bagi yang kamu yang kena kacamata rinci siapa, dapat melihat yang rayu-rayu, tidak dapat melihat yang kecil. Kedua, lidah. Lidah yang lembut, lidah yang peka dapat merasakan perbedaan yang sangat halus. Tapi bagi orang yang gasa, pegah kuahnya mesin. Tak hana biasa aja macam hana mesin. Jadi mesin hana ke urang hana baju tahu ada pegah masakannya mengadat hat. Baju tahu ji hana mengadat medi. Tapi na urang yang bacut madang lain kag dupat umahnya mengadat. Jadi nyo kehino perbedaan antara sesuatu yang rikah dengan sesuatu yang kasar. Jadi yang kasar hanya dapat menemukan yang kasar-kasar dan yang lembut dapat menemukan sesuatu yang halus-halus. Jadi faedah daripada kita nyoda hati kita nyo akan lembut. Pada lembut pun kita nyo akan dapat merasakan sesuatu yang halus yang le orang lain hana dirasakan. Hatta yudrika bihi lazatal munajah, sehingga memperdapat ia dengannya hati akan kelazatan munajah. Lazat pada munajah dengan Tuhan, semayang bamaji lazat. Pakai danyo hana lazat, nya kenyo masalah ji. Lagi makanan bonosit. Pegah hana go mangat. Puji go mangat tat ji paju mangat tat. Paju hilung saban ji. Berarti lidah bermasalah. Sebab ji sesuatu yang mangatnya perbedaan ji baju-baju tat kalipe. Bagian rasa kopi, pat beda natural dengan wen. Alinyan pulam. Yan menyagdanya kata lidah panena, pokok je kopi. Jangankan natural dengan wen, antara Arabica dengan Robusta mana hana beda. Antara roasting dengan gula ada belangong taban. Mampu tak pegah mangat memang lagi nya? Nya hana rumpuk mangat idanya, gatharat lidah. Jadi yang merasakan lazatnya munajah adalah orang yang hatinya lembut. Hatinya lembut, maka ketika munajah semayang melakukan ibadat, nya hina lazat aju. Nyaman. Tak semayang dia lidahnya. Hana malah berikan dalam trip hat. Tak boleh bagah dia semayang. Semayang dia trip hat apa katanya. Ya, gaji si pokok je pun kena semayang lau dipnya. Pakon menan karena tidak merasakan lazat. Pakon menyo makanan watetro bak makanan mangat tamita sabi-sabi. Kopi mangat ti uro tamita. Teta dua bak kedai kopi
tua tak beda. Makan karena katanya merasakan lazat kedai kopi, tidak merasakan lazat munajah. Lazat kedai kopi taratha, lazat munajah hana taratha. Pakon karena yang dua bak kedai kopi adalah kelazatan jasad, kelazatan tubuh, kelazatan lidah. Yang merasakan lazat munajah adalah hati. Hati katanya, hati kata, kau hati lembut. Lidah sagai lembut. Maka mangat kopi taratha, mangat ibadat hana taratha. Le orang yang gepetembon jiwa, gepepijuat badan, ganyan merasakan kelazatan dalam beribadat. Karenanya ditunyum le hati. Ganyan hana geperemun kelazatan pada makanan. Maka wadah tabi makanan, berapa puja ya? Tapi kan nyo kabasi bacut hana pu hana berat lah ngepegah. Tapi nyo pet bacut hana masalah lebih bagus pet daripada mameh je penyakit ekun. Jadi pajo ju. Sebab hana kon pikiran kena ke makanan mangan. Maka barang apa je makanan. Pokok je tak kabek deuk tak mentang kajeknya na ju gede. Hana menceh-menceh tat. Itanyo meceh rat makanan. Rat ibadat ha sakana mentang kali na semayang, kali ke baro semayang bu semayang ke tabi. Tapakat puasa. Kalau kau puasa tu yang kali, puasa lom. Igok kau raya ada yang mana puasa. Jadi kelazatan yang terasa oleh kitanya adalah kelazatan jasmani. Pakon? Karena kitanya orang perempuan jasmani, peduk rohani. Le para aulia orangnya gerasakan kelazatan roh, geabaikan kelazatan jasmani. Pakon? Karena orangnya orang perempuan roh, peduk badan. Maka ji ingin sehat rohani, ingin peka indera rohani, maka pedek jasmani. Maka faedah dek yang kedua adalah riqatul qalbi, lembut hati. Sehingga memperdapat ianya seseorang dengannya dek mantang akan kelazatan munajah. Wa yata'assaru bizikri wal ibadah, dan memberi bekas ianya hati gedanya dengan zikir dan ibadat. Jadi zikir yang tak ucapkan memberi bekas dalam jiwa. Maka jika pegah lama di so yang bacanya meno faedah haji. So yang bacanya meno faedah haji. Itanya kahek dah baca hana aku. Jadi pajana merasakan hati-hati kata puno. Yang lagi wateta tabuh ubat kena menyo kulit anak mayat nyan menye kaya putih yang cap manok hanjir bo lumbam ya ju pakan karena kulit ji lembut hai thun dumnan mam yo kulit nyo bensin dah pleh na pu bensin dah pleh na putih hana pura kan boh tanya bensin KI dah boga. Jadi kulit gatha. Jadi nyo kenyo yang masalah. Yang perle katanya hati katanya yang berlembut laginya. Jadi hati katanya berlebih sensitif. Jadi riqatul qalbi adalah sensitif hati. Jalur ji dia. Nyan begitu. Bagi orang yang deknya mantang mempengaruhi jiwa. Bagi orang yang deknya adalah satu kebahagiaan, maka semayang tengah dek lebih kusung daripada hana dek. Adakah beda? Menyogdanyo yang mantang pikiran teh kutro tabe-tabe, asai dek majuk ke hana nyamali. Po dah baju helainya hampah tagai. Nyam yu lagi kan pasal penilai baru semayang. Bagi orang yang deknya kan menjadi tabiat, deknya sabah kenyamanan bagi tubuh kenyan, pupas saya payah makanan. Makin dek, makin mangat, makin dek, makin mangat. Tro yang mengganggu bagi kenyan. Hirunkah terjadi lagi kenyan? You know, pakan orang lemak gejep kopi pahit daripada kopi mameh. Kan hirun bagi kitanya orang yang hanya jauh daripada saka. Itanya mihana saka bane na pu kopi yang kengkenan. Tapi bagi orang yang menikmati rasa kopi asli, maka sakanya menjadi pengganggu bagi kenyan.
Gara-gara nataka rasa kopi hana dehli lagi asli ji. Apalagi mi ada bau susu lebih mengganggu ulam. Maka ji kopi tanpa gula lebih terasa, lebih enak daripada kopi dengan gula. Begitu. Jadi kenapa pisah-pisah orang? Maka ji gue pegah alam fikah ini lagi nyan bagi orang yang lagi nyan. Bagi orang yang menyodek hangku semua, ingat-ingat kemakanan tapi bagi orang yang kon lagi nyan, maka dek nyan sabah kenyamanan bagi nyan, ge semayang dengan dek lebih khusyuk daripada semayang dengan tero. Kah? Hana, kelazatan tetap hana. Cuman daripada menyogat semayang dek ganya banjara lagi salah berkhabar lah semayang. Yang gimana jawab kakak nak baca wubu lah kedih kon. Nyan daripada kon dalam arti kelazatan kana. Kelazatan ibadat tidak akan didapati dalam keadaan dua. Karena yang merasakan lazat bukan badan. Bayangkan, apakah semayang yang dirasakan lazat oleh lidah lagi tengah rajik kopi mangat, dia kena espresso atau apa? Hana, datanya mak lidah, nak mangat semayang. Nanti pun nak mangat bi. Malah beban hek mentang yang nak. Ada yang bak hidung, nak mangat bayar semayang, hana bayar semayang. Datanya mak mata, nak lagak semayang, hana yang deh gok kon tanya. Jadi kelazatan semayang tidak dirasakan dengan indera zahir. Yang merasakan lazat ibadat adalah jiwa. Sedangkan jiwa katanya jiwa yang tidak sensitif. Jiwa yang tidak sensitif tidak akan menemukan kelazatan yang sangat halus. Man apakah watai dek langsung lazat? Kon. Biasakan dek mudawamah punya bahasa Beklam, mudawamah berkekalan di atas lapar. Maka sedikit-sedikit akan terjadi perubahan kepada jiwa katanya. Jadi baru jiwa katanya mulai yang sensitif, bacut. Yang akhir ji hentu watai dah ibadat kad rasa lazat. Watai nyan kad rasa lazat, maka katanya hana galak li kepada kelazatan yang dirasakan oleh jasmani. Karena kelazatan jasmani tidak seberapa apabila dibandingkan dengan kelazatan rohani. Jadi kelazatan rohaninya kena roh, kelazatan roh, kelazatan jiwa. Tapi kenanya pakon hana galak karena hana pernah terasakan. Pakon menan karena lebih awal terasakan kelazatan jasmani. Maka kenanya selalu dalam ikut kelazatan jasmani, mangat makanan, mangat mangat pandangan mata. Atrajih makin trip buta jaju, kebaya jaju, gasa jaju, lagi tapak lagi. Jadi makaji hana pernah galak. Ingin merasakan, cuba ujo tri. Solusi ji, cuba ujo tri. Artinya cipak sadro ile siat. Mudawamah dia ada dalam jangka yang termasuk jangka panjang. Leh dah rasakan, nyan baru kun tu mangan pohana. Jadi ini buat rasa je pun kau natim. Lihat dia akan mengeluh. Pajam merumpuk. Lagi orang kemalim galak yang baik kau pakai mulang. Tidak urung malim, rumah mengata kian je urung malim lagi nyan. Hana hek sagai, ilung galak urung malim. Mulang pemulanya hati hek tak mafai. Bu malim menjumenan menteng. Ke banjaran mah. Hajar aja pakai turban. Tapi yang ke hi sagai urung malim. Dia kejadian kakon. Kah? Ya. Nyan gedanya tidak menerima juga. Yang gedanya tidak menerima juga. Tidak menikmati juga.
Ci bayangkan apabila deknya entah buat dengan sengaja, sedangkan peng na makanan na tapi hana ada baju. Pupa saya baju itik. Je orang dek hat ingin putro karena hana peng maka dek. Mana ada kadek kanya darabau boyang na. Cuai itik, cuai manok, cuai bawang pelam kau tengah malam. Yang dek kontra program. Tetapi apabila kita tanya na peng, na makanan, dumpuna, tetapi memang melatih diri untuk dek. Pajan nak pernah orang puasa yang na peng enggak cuma untuk buka puasa. Hana pernah cuma. Jadi nyo yang masalah bukan masalah miskin orangnya, masalah dek. Masalah dek. Jadi walaupun orang kaya melatih diri membiasakan dek. Jadi hana pernah cuma ada dek. Kan? Ya, nak buat yang dah mendong, nau ke mudah-mudahan. Yang mendong tahap-tahap. Golom teruk batasan, na dek yang kemaksud, nyo menteng tengah pegalak ke dek ele, maka pegah faedah-faedah dek. Untuk ada kasih galak dek, nya baru. Na teman dek yang payah benar, yang tahap selanjutnya. Payang menteng, cerita bersambung. Waqala al-Junaid, dan berkata Junaid Baghdadi, ya ja'alu ahadukum bainahu wa baina qalbihi mikhlatan min at-ta'am. Dijadi oleh salah seorang kamu di antaranya dan antara hatinya akan mikhlah. Oh, tahu mana? Umpang makanan. Dan mengiradah ia bahwa memperdapat mameh munajah. Yang kan naik musulam kan? Musuh namanya. Betul-betul kata makhluk aib dalam ampli. Dengan mengatakan wah yang tu nak. Jadi kun Junaid, ya ja'alu ahadukum, dijadi oleh salah seorang kamu di antaranya dan antara hatinya akan mikhlah minat ta'am. Mikhlahnya tempat pasal makanan. Pamaji tempat berhumpul lima. Mikhlah. Hanya itu akan bampunya pingan bu mungkin gantung pada kuah. Wa yuridu, dan menghendaki bahwa memperdapat ia akan mameh munajah. Artinya kenjunen aneh. Orang ingin merasakan mamehnya ibadat, ingin merasakan lazatnya ibadat. Sedangkan antara hati dan keinginan gehalangi dengan pingan bu. Jadi pingan bunyo menjadi penghalang. Pingan bu menjadi penghalang antara hati dengan cita-cita katanya. Ingin meraih kebahagiaan, meraih kelazatan ibadat, tetapi tak halangi kedra tujuan katanya dengan pingan bu yang tergantung. Kibancit menyo ingin merasakan lazatnya ibadat, pinah pingan bu. Baikna pingan bu li. Kibai dah pajo bu, adik baik pajo. Baik li pajo bu. Usi tak pajo gandum. Yang kenyan hek tak bahasa katanya. Bahasa katanya pajo bu. Pajo bu, ya, nyo bahasa kau udah makan ni tanya. Dia kali bu. Baik dia menyo hana bu bau ujungnya hana kira makan. Pajuh mi 2 buah porsi belum makan. Golong pajuh bu. Makannya pajuh bu saja. Jadi nyan belum makan. Belum makan. Tamah lom bawang pelam 6 kilo tu belum makan. Baru kan udah makan pajuh bu le. Bu hit. Maka je dia dah pegah beg pajuh bu. Oh je beg pajuh bu, dah pajuh lain. Pasal je dah. Jadi makan mantap, beg makan bu. Jadi makanan adalah menjadi penghalang
antara gedanyo dan tujuan gedanyo merasakan kelazatan ibadat. Jadi ingin merasakan halawah manisnya ibadat, maka yang harus dilakukan adalah dia lapar. Dan hana tesom tidak tersembunyi, tidak rahasia lagi atas kamu sesungguh ahwal ati, hal ati daripada khasyah, khauf, riqqah, munajah, ingkisar bil hibah, itu daripada kunci pintu syurga. Nyan sifat-sifat hati nyan khasyah dan khauf menyo makna ji khasyah ngan khaufnya bandua ji takut, tapi mungkin beda. Kadang khauf lagi yo terkerimung bahayanya. Menyo khasyah mungkin lagi takut terjadi sesuatu, menyo dia akan terjadi jih baik sampai terjadi. Riqah, lembut hati, munajah, bicah hati dengan kehebatan Tuhan, yang memandumnya adalah kunci pintu surga. Ya, sekalipun adalah pintu makrifah memang di atasnya, makrifah watihnya loh, tapi nyo termasuk dalam pintu kunci pintu surga. Wal ju' qar'un li hadzal bab, dan dia adalah mengetuk bagi ini pintu. Jadi dia nyan gedanyo menyo dengan dia telah tak ketok pintu siatnyo. Yang tu khauf, lembut hati, bicah hati, ya ke Tuhan, nyan ya memandumnya sangat mudah tak peroleh dengan jalan dia. Karena menyetro hana pikir adanya. Tapi dengan dia badan kalimah duduk kalau tak ingat ke mati pejam mati tu. Padahal matinya tetap ada terus aja. Ini urun terus urun dia sawai mati. Hana anjuk patokan kan. Hana sabo patokan sawai mati urun dia ngurun terus. Bahkan lebih leh awai mati urun terus kita kira. Karena mati di bulan gara-gara penyakit pulin, penyakitnya gara-gara makanan, jadi gara-gara tro. Buka. Tro dengan dia hanjik ke penyebab bagah mati urang. Tetapi dengan dia ketika badan katanya kalimah, nyok pikiran katanya akan lebih to ke fikir ke kubu daripada urang tro. Gede katro nyan tinggal mentong kipah angin benar pun pajuh hila punya na tikameng kasip tro kasu badan ita dua le kau dajak je no pakai grup dia kedai kopi toh dah dua yang benar sih. Jadi kau mana-mana nak pikiran kangkon pikiran dah meratip pandai pikiran meratip bagi urun tro kan kedai kopi yang nasi yang diingat lagi mamnya urun dia nyo kan minta kedai kopi untuk terus mentang gara-gara nyantik ini nyant kau kejaga draw ke budak hana dua fikir kero ke bacut-bacut. Jadi dengan sendirinya gedanyo sadar, kemudian gedanyo mengakui bahawa gedanyo hamba yang dhaif. Saat dia gedanyo tak akui draw tu hamba yang dhaif, tapi saat draw hana ingat padahal walaupun gedanyo draw tak taat, walaupun gedanyo mempunyai tenaga, bagi Allah tenaga gedanyo nya potra. Kan hana tapuna bagi Allah hatanya. Tetapi gedanyo hana merasakan gedanyo hamba yang lain apabila gedanyo dalam keadaan tro. Menyo kade nyan kana pikiran kenan. Ka terbayang nyo lumo adep hai tatun nyamanan. Jadi pikiran gedanyo ka yang glih-glih. Nyan makaji kepegah buno dia nyan adalah ketok pintu surga. Toh pintu surga. Pintu surga khasyah, khauf, riqah, munajah, ingkisar nyan pintu surga. Dia dapat menghasilkan khauf khasyah buno, maka gekeun gedanya urang ketok pintu surga. Ats-tsalitsah. Faedah yang kelih daripada dia adalah zullun nafsi, hina jiwa, zawalul batri, hilang tekabur dan durhaka daripadanya jiwa. Jadi dengan dia jiwa katanya akan hina dan sifat angkuh tekabur gaduh. Tapi menyoreng tro
yang terkabur sangat mudah datang. Katanya hebat, katanya pajuh makanan lagi gop. Bahkan hebat makanan katanya dengan gop. Maka katanya sabe-sabe merasakan di atas angin. Putra yang pajuh gop. Tu dia order di samping meja katanya. Nyan dia order, Mamaji dia order martabak. Tak order dia katanya, martabak 2 buah manuk 3 porsi. Dia order. Talu buat meja samping. Talu meja samping. Putra putan lah minggu ini. Itanya putan lebih banyak lah. Jadi dengan gedanya akan timbul penyakit terkabur. Karena gedanya badan hana lemah. Wadai badan hana lemah. Maka gedanya ibadah haju siput-siput yang laginya. Tetapi dengan terkabur akan gadah, jiwa katanya akan hina. Dan yang perlu menghinakan jiwa. Baik menganggap diri katanya hebat. Karena yang sifat yang paling buruk kan. Dalam agama yang sifat buruk, merasakan dirinya hebat, merasakan diri katanya lebih urang hayu yang hana god. Jadi hina jiwa lebih god. Jadi jalan dia adalah dua. Maka haik dipubicah akan jiwa dengan, maka tidak akan bicah jiwa dengan sesuatu yang saban lagi ada. Tidak ada sesuatu yang lain yang sanggup dipubicah jiwa katanya yang santit lagi ada. Berarti dia lah salah satu cara yang sangat unggul untuk menghasilkan bicah jiwa pun. Wa tughyan da'in ilal ghaflah anillah. Dan tuyan, terhaka, terkabur itu menyeru kepada tua daripada Allah Ta'ala. Jadi menyerutanya yang dihasilkan terkabur. Terkabur mengakibatkan tua kepada Allah. Karena katanya sampai-sampai tak waktu lam hebat, waktu nyalam. Pakan Fir'aun didakwa sebagai Tuhan. Kan karena terkabur. Dengan terkabur ingin lebih dari orang, lebih darinya, lebih dari je. Untuk ketika katanya taik, habis taik, mengkalang dengan Tuhan. Berah lele orang baik menan. Endro kah nak kata keroli, nak kata ridro kali. Tanya hamba yang bengih Tuhan lagi nyan. Pat Tuhan hananya mana itu bahasa. Kahana Tuhan. Olehnya kau pegah dro sebagai Tuhan. Mandum sumber ji gara-gara terkabur. Maka ji terkabur mengakibatkan tua ke Tuhan. Terkabur dihasilkan oleh sedangkan dia menghasilkan hina jiwa. Hina jiwa mengakibatkan selalu teringat ke Tuhan. Nyamanan. Maka ji gak anjurkan dia. Wahwa babul jahim wa syaqawah. Dianya terkabur pintu neraka jahim dan pintu kecelakaan. Kan pintu surga. Yang terkabur. Jadi terkabur pintu neraka. Hina jiwa pintu surga. Yang tukang penghasil terkabur adalah yang menghasilkan hina jiwa adalah dia. Menyamanan dia pintu surga, pintu neraka. Maka pilih hodanya. Puadanya ingin bahagia di akhirat atau bahagia di dunia. Karena di akhirat dua boh, surga dan neraka. Pintu surga dia, pintu neraka hanya kelam puasa je surah. Begitu malam raya alih mendung. Yang pas surahnya malam raya. Adapun paling guru malam lepas puasa. Inan baru cocok. Memang dia kena tengoknya. Ya tengok kada buka puasa ke Banjara. Malamnya dah ber. Kau tu hilang tengok puasa juga. Ai waktu guru rote dah puasa kan. Habis babnya habis kan. Jadi wahwa babul jahim. Terkaburnya adalah pintu neraka dan pintu syakawah kecelakaan. Wal ju' dan bermula de itu mengkunci bagi ini pintu. Jadi dia tukang kunci pintunya. Pintu neraka jahanam, jahim, pintu syakawah digunci oleh dia. Dan sampai pada mengkuncikan pintu syakawah itu membukakan pintu saadah. Menyoka tatup tak kunci pintu syakawah, tehah pintu saadah.
Lagi orang pegat pintu tulak kan ah. 2 buah kosen, sabah on pintu. Mamnya dah tulak kena, tehah belah no, tutup belah no, dah tulak kena, tuhahnya tutupnya. Jadi antara pintu saadah dengan pintu syakawah laginya. Tak buka pintu saadah, tutup pintu syakawah. Tak buka pintu syakawah, tutup pintu saadah. Maka jadi antara de dengan tro, tak de gaduh tro, tak tro gaduh de. Maka sangat de dengan tro. Enggak tak de. Jadi bahda katanya mengatakan pintu kebahagiaan dan tutup pintu kecelakaan. Walidzalika, dan karena demikian, karena dia adalah membuka pintu kebahagiaan, lama urida di dunia alaihi sallallahu alaihi wasallam qala la. Karena demikian manakala ditawarkan akan dunia, atuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Nabi, la han. Jadi kan Jibril pun buat malain, maka ketawarkan mandum pun inginkan oleh Nabi. Nah, perle kaya sebab menyukai Nabi apapun yang diinginkan tetap betul. Dan Nabi dengan kesucian hati Nabi sebenarnya hanya pengaruh dengan harta yang banyak. Bagaimana? Ada juga laulaka ya Muhammad lama khalaqtul asya. Artinya dunianya diciptakan karena Nabi. Punya Nabi gelak sewa mata uro baktanya mendung kan wajar. Hai mata uro diciptakan karena Nabi. Ke Nabi nyawa drog mendung yang kau pakai mata uro bayu sewa ke lu. Gedanya kan dah hirup oksigen. Ke Nabi nya oksigen yang kau hirup bayu ke lu. Gepegar oksigen gak garalung ke Nabi. Ngenyan mandang kasih kaya. Tapi pakai Nabi kasihin. Nyo karena Nabi hanya getuang kaya. Maka pernah ada tawaran daripada Jibril ke Nabi, apakah Nabi getung kekayaan? Puk jawab oleh Nabi, la han. Yang baik. Mamnya tanya, yang tawarkan Jibril. Tawarkan oleh Jibril, batai langkurung batai li, tak buka kemuh mesti peluh nuk nyara-raya. Kan hana tak perih habis. Langsung jirat. Masalah pu syarat homile, padahal itu nak syarat yang berat. Berangkat pujit syarat. Menyunyan penawaran siap terima. Tapi Nabi penawaran mutlak tanpa ada syarat Nabi ni tolak. La han. Kibanjit bal aju'u yauman wa asba'u yauman. Tetapi long deuk tiuro tro tiuro. Long deuk tro mentang. Jadi deuk tiuro tro tiuro artinya long bah deuk tro mentang. Watena makanan long paju dia hana long tun deuk. Jadi Nabi gepilih udip deuk tro. Dan tro Nabi kontro dalam arti penuh maidah dengan makanan. Artinya nalah makanan uronyan. Hana sampai melipat kulit perut lagai. Yang ihnan makna tro Nabi. Jadi Nabi lebih memilih de tro, sedangkan bila Nabi menerima kekayaan tanpa payah kerja. Pakon pungo li tanya junan bahasa tapi nyanyi kenyo bo olong tumbut menyona gak nonton di luar nya kenyo. Hanglah hode takun karena kon mandurung jerna dalung begah. Long galak long forum yang tertutup. Jadi kadang-kadang bahasa aja hilum pakai bahasa yang bertajam bacut, bagah mufom. Tapi orang luar itu mufom. Pulau ikut buat malam nyo tagai. Hai ke faham matayan. Kakak mana yang makalum bagah kelam sayang gak mana sayang gerau. Padahal menyo khusus katanya bahasa lebih gelah-gelah aja dah ke. Nakah nak pengeh kan? Pengeh dia bahasa kata dah. Gasanya lagi bunuh. Menyo halu hana rasa. Palit jaro katanya ngan tepak aki halu tepak aki na. Maka macam ada tabi yang halu-halu kan yang kata-kata bah tabi. Oka, anak buku orang luar maklum mentang. Nyo kamu siarkan umum permintaan. Maka orang yang je dengar yang nampak dengar. Nah orang leke dari Aceh Selatan pun. Kamu mengikuti berat. Yang kedua dari Medan. Kamu benar ti ikut berat. Yang kelih dari Bandar Aceh. Kamu mau berat ti. Lumpur hanan roh hilung thum hanan dupua. Itu dari orangnya. Oh man. Lu pegah kalasan mentang mengambil lu pegah oh liurnya mampu lu pegah kengkau putuh kalam kan aku menan
Punya faham bengeng. Jadi Nabi tanpa payah kerja, hana payah tubiat reuh bisa jadi orang kaya. Karena pernah ditawarkan Bukit Uhud dijadikan sabah bukit kan 36 batai langkurung batai li. Jadi menyo Nabi ni terima, Nabi langsung kaya, hana payah kerja, Nabi akan terus habis. Tetapi Nabi memilih aju'u yauman wa asba'u yauman. Ilung bah deuk-deuk terus mentang. Orangnya nak makanan tengok nampu baju. Maka dalam cerita pernah wate nuwo rumah hal indakum syekh katanya Aisyah puna makanan dijawab lah hana sapuna god dah puasa mentang. Jadi hana sapuna kan puasa karena nyokau ro Senin idanya kan karena kena jaga kesehatan dah puasa Senin Kamis makanan lebih hede. Nabi kan memang hana sapuna ju. Dah bukan pohang puasa teman memang gepilih kehidupan yang laginya. Nabi lebih gepilih kehidupan deuk-deuk terus. Le katanya kayanya talit he dro tu ba tak kerja dan midapeng untuk meraih dro sabi-sabi yang padahal kan hal yang god, hal yang hana god. Jadi Nabi yang ditawarkan betro sabi tapi nutulak tanyo yang hana so tawarkan pakon malah tak kejar maka lungkono pungo tapi jeradro tu kan gata tapi memang untuk ulua hai kau menyo katanya sebagai nasihat untuk tarenungkan hana apa-apa menyo disiarkan ulua dengar legau doa hantang ring kahe detat padahal lu galak lu pakai bahasa lagi nyo kedro lu pelajaran ilung waktu lung surah kitab menyodro lung golong gak puas lung surah lung supaya lung mengambil pelajaran daripadanya. Makanya bahasa lung pakai lebih kerih lom. Kelong dia lu jiwa kelong tak terima mungkin berasa. Cuman sekalian tak duduk sama-sama lagi nyo kadang na orang lain yang pelajaran. Nyamanan. Tapi menyo orang gefam yang katakan kegop baik jadi ahli. Akhirnya pun nyo terakhir. Kenapa lu? Nika ditiharkan kai nonton ni luar ini, ka viral, ka pulam, ka hanan tu pumbah dah dah. Dah bo. Kemenan. Ada gedina hal yang negatif akibatnya untuk tanggung leurung yu pegat dan leurung pegat lu naru. Jadi ketika ditawarkan dunia kepada Nabi, Nabi menjawab la han. Bal aju'u yauman wa asba'u yauman. Long lebih memilih deuk tro. Jadi menan tak bermakna kan? Deuk tiuro tro tiuro. Bahasa kedanya long bah deuk tro. Watena long pajo, watena ke long pajo. Ka kedeuk ayo nang gede. Ya, nya menan dipilih oleh Nabi. Legdanya tak kerja untuk tak minta baik sampai deuk tu. Padahal dia alhamdulillah gara-gara hana ka dia tu. Menyo tak preh tak puasa sengaja bi hana ke dia. Gara hana sapuna terpuasa geroi. Faedah jong tu sabar tu. Maka apabila dia long ke Nabi sabar tu, long sabar orangnya dia sabar. Wa tadarra tu dan long tadarru merendah dirinya kan? Karena wate dia katanya akan rendah. Wate dia hana sapuna badan dekat lemah katanya akan tadarru. Wa idza sami'tu syakartu apabila lung katro lung syukur alhamdulillah kana makanan uranyo hana sampai sakit perut berarti alhamdulillah. Jadi kan kejar kibancara bekna deuk kan. Jadi deuknya hal yang baik dalam hidup budaya.